Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu tidak sedang ngelindur. Tiba-tiba mantan hadir di depan pintu rumahmu saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Jadi ketika kita mengatakan keyakinan kita bahwa mantan akan kembali ke kita, akan kembali ke rumah kita dan seterusnya. Mungkin banyak teman, keluarga, sahabat dan seterusnya yang meragukannya. Apa kata mereka? Kamu sedang ngelindur. Ngelindur itu adalah orang yang bicara ketika sedang tidur. Ya, mungkin ketika mimpi, itu mimpinya sedang bicara ya, sehingga saking mimpinya begitu dalam yang dilihat orang bahwa dia bicara ketika sedang tidur. Dan orang yang ngelindur biasanya apa yang dibicarakan kan tidak bisa dipahami oleh orang yang sedang tidak tidur. Nah, maka ketika kita yakin bahwa mantan akan kembali kepada kita, sementara dalam pandangan orang lain peluangnya hampir tidak ada. Ya, karena mantan sudah bersama orang lain ya. Kemudian mantan dalam postingan-postingan media sosialnya kelihatan amat sangat happy. Kemudian mantan juga sangat membenci kita dan seterusnya. Nah, sehingga mereka sangat wajar juga jika punya pandangan bahwa sepertinya tidak mungkin kalau mantan akan kembali kepada kita. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa mantan akan kembali kepada kita, orang-orang akan mengatakan bahwa kita sedang ngelindur. Ya, nah, bagaimana mantan bisa tiba-tiba kembali kepada kita ketika kita melakukan 3 hal ini? Jadi yang pertama ya, mantan akan kembali ke rumah kita jika dia tahu di mana kita berada. Nah, karena itu usahakan jangan pindah rumah. Ya, kalau kita pindah rumah, bagaimana mantan bisa datang ke rumah kita? Dia tidak tahu alamat kita yang baru, apalagi sudah berbeda kota dan seterusnya tadi. Karena itu tetap saja setia tinggal di rumah Anda ya. Apalagi kalau mantan ini suami atau mantan istri dan seterusnya ya, tetap saja di sana, karena rumah yang pernah ditempati bersama itu punya daya tarik yang lebih besar daripada rumah yang baru ya. Jadi kita misal sudah pindah rumah tuh, kadang-kadang kita juga masih menyempatkan untuk sekedar lewat di rumah yang lama yang pernah ditempati bersama keluarga, karena di rumah yang lama itu menyimpan begitu banyak kenangan ya. Nah, sehingga ketika Anda tidak kemana-mana, Anda tetap menempati rumah yang pernah ditempati bersama mantan suami ataupun mantan istri ya, itu akan punya nilai persentase peluang yang lebih besar kepada yang bersangkutan untuk kembali ke rumah yang punya kenangan bersama ya. Nah, bagi yang belum menikah juga begitu. Bagaimana mantan kemudian akan muncul di rumah kita jika kita pindah rumah dan dia tidak pernah tahu rumah kita yang baru ada di mana ya. Nah, jadi agar mantan bisa menemui kita, tentu kita harus mudah ditemui.
Dan agar mudah ditemui, ya tentu tidak berpindah-pindah ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa kita setia dan cinta kepada dia. Ya. Menunjukkan kesetiaan itu kan bisa ditunjukkan melalui postingan di media sosial kita. Bahwa setelah dia pergi, kita tidak pernah mencari seseorang yang baru. Ya, kita sedang belajar menikmati kesendirian, menikmati kesepian. Ya. Bagaimana mantan mau kembali kalau kemudian baru berpisah sebulan, kita sudah menunjukkan postingan bersama seseorang yang baru. Ya. Dan itu akan membuat dia semakin jauh. Jadi kalau memang kita berharap mantan akan kembali, ya memang kita harus menunjukkan bahwa kita selalu mencintainya dan selalu setia kepada dia. Ya. Tetapi kalau kemudian kita berpikir, aduh sayang waktunya ya, nunggu dia kembali juga belum tentu, apalagi yang lain bilang juga tidak mungkin untuk kembali. Nah, kalau kita sendiri sudah tidak yakin bahwa dia akan kembali, ya lebih baik kita mencoba menemukan penggantinya. Nah, tetapi ketika kita memang mencoba menemukan penggantinya dan sudah mempresentasikannya, memperkenalkannya bahwa ini penggantinya, artinya pada sisi yang lain, harapan agar mantan kembali di hati kita harus kita tutup rapat-rapat. Ya, nah, yang ketiga nih yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas nih yang ketiga ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, ketika kita memiliki sesuatu yang mantan impi-impikan, damba-dambakan, harapkan, sesuatu yang terus dia bicarakan dan kita pun tahu bahwa itu adalah keinginan terbesar dalam hidupnya, sesuatu yang kemudian membuatnya memilih untuk berpaling dari kita. Ya, nah, apa sesuatu itu? Tentu kita yang paling paham apa yang amat sangat mantan inginkan. Ya, manusia itu ada yang amat sangat menginginkan, misal untuk punya tabungan yang banyak ya, atau punya rumah yang representatif, yang pergaulannya nyaman dan seterusnya. Ada juga yang menginginkan misal memiliki pasangan yang tampan, yang cantik dan seterusnya tadi. Kan kita bisa mengusahakan itu ya. Yang laki-laki bisa lebih banyak olahraga, fitness dan seterusnya agar penampilannya terlihat lebih menarik. Yang wanita juga banyak fitness, belajar berdandan dan seterusnya agar terlihat juga lebih menarik ya. Nah, ketika manusia mau berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian kita diajarkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.